See How They Run adalah judul film ini yang bergenre horor dan komedi yang berasal dari negara gajah putih, yaitu Thailand. Ikuti alur ceritanya sebagai berikut. Ketakutan dan kepanikan telah menyelimuti masyarakat di sebuah kota kecil di Thailand karena munculnya sosok hantu bocah yang sering usil dan jahil kepada masyarakat setempat. Bocah hantu itu sebenarnya ingin berteman dengan orang-orang, tetapi dengan cara yang sangat salah serta merisihkan para orang-orang, sehingga orang-orang pun takut dengan kehadirannya. Setiap orang, hampir di setiap malam, selalu diganggu oleh hantu bocah itu, padahal dia hanya ingin berteman kepada orang-orang. Saat seorang pemuda tengah asiknya menelepon pacarnya, sang bocah hantu itu pun segera mengganggu orang tersebut, sehingga pemuda itu lari tunggang langgang, langkah 1000 entah kemana larinya. Film ini yang bergenre horor dan lucu ini sangat menyenangkan untuk kita tonton di semua kalangan umur. Seorang anak kecil yang berusia hampir sama dengan hantu bocah itu menghampiri pamannya dan ingin minta antar pulang ke rumah karena telah malam dan takut diganggu oleh hantu bocah itu. Pamannya pun mengantarnya pulang. Tiba-tiba dalam perjalanan, hantu bocah itu juga ikut memegang tangan pamannya dan sang paman lari tunggang langgang entah kemana. Sejak saat itu, hantu bocah kecil itu yang usil menjadi perbincangan hangat di kalangan para masyarakat. Tidak luput dari ibu-ibu rempong mengalahkan selebritis yang lagi hot. Masyarakat akhirnya berkumpul mendatangi seorang biksu dan ingin mengadukan serta meminta pendapat bagaimana cara mengatasi hantu bocah yang nakal itu. Biksu Trong meminta orang-orang untuk menceritakan kepadanya tentang hantu bocah yang jahil tersebut. Berceritalah seseorang awal mula ia dijahili oleh hantu bocah yang usil itu. Di suatu malam setelah mereka minum-minum, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tiba-tiba Pak Gundul ini memanjat untuk mengintip seseorang, dan saat itulah muncul hantu bocah yang berkepala pelontos juga mengagetinya. Seorang ibu dan anaknya juga menceritakan kisahnya tentang dikacau oleh hantu jahil itu. Saat anaknya makan pada suatu malam, tiba-tiba ia melihat sosok misterius ke arah jendela, lalu menghilang. Dan pada saat ia ingin minum, tiba-tiba dari atas kulkas muncullah sosok bocah hantu berkepala pelontos itu menakutinya, dan ia pun langsung menjerit. Kemudian pada saat ia ingin mencuci pinggan dan mengambil air di sumur, saat menarik tali yang ada di ember, muncullah hantu bocah yang berkepala pelontos itu. Ibunya juga menceritakan tentang pengalamannya saat ingin memberi makan para arwah-arwah gentayangan, berupa sesajen gitulah bagi mereka. Pada saat ingin pulang dan menoleh ke belakang, dilihatnya muncul beberapa hantu dan seorang bocah yang berkepala pelontos, sehingga ia lari pun tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut tanpa jejak. Datanglah 5 orang selebritis desa yang diketuai oleh Mince menghadap Biksu Trong untuk menceritakan pengalaman mereka pada saat dijahili oleh hantu berkepala pelontos itu. Saat mereka bermain poker mengisi luang waktu malam, tiba-tiba mereka merasa aneh ada sesuatu dari atas rumah mereka. Dan dengan seketika ada sesuatu yang jatuh tepat di hadapan mereka seperti seekor cicak.
Dan ternyata hantu berkepala pelontos itu. Saat Ngapcom ingin bercerita, tiba-tiba bulu tangannya berinding. Suatu malam saat Ngapcom tertidur, tiba-tiba ada yang menggelitik ujung kakinya dan ia merasa geli serta menghembus di arah kedua telinganya. Tiba-tiba ia pun terbangun dan merasa aneh ada sesuatu gitu. Ia pun berteriak bahwa keluar saja jika ada engkau di sini. Maka melompatlah dari arah dinding sesosok bocah berkepala pelontos dan membuatnya pingsan. Dan juga Pak Lohap, penjual daging babi, tak luput dari gangguan hantu bocah berkepala pelontos itu. Pak Lohap pun menggigil melihat hantu bocah berkepala pelontos itu tergeletak di tumpukan daging babi. Artis kampung Liga Dangdut yang bernama Pramkop saat asik bernyanyi sambil berjalan setelah pulang dari pasar, tiba-tiba terdengar suara yang mengikuti nyanyiannya itu. Seperti tak percaya dan ia pun mengulangi lagi nyanyiannya, dan memang benar ada yang mengikuti suaranya sehingga ia pun lari tunggang langgang sampailah ia ke dalam rumahnya dan mengikuti berselimut bersama istrinya. Ternyata istrinya juga mendengar suara yang mengikuti nyanyian itu. Ada juga seorang ibu bersama anak kecilnya menghadap Biksu Trong dan menceritakan apa yang telah dialaminya di dalam rumah. Ia merasa heran dengan anaknya yang kecil itu tertawa dan berbicara sendiri sambil menghadap ke arah dinding. Dan ibunya menanyakan kepadanya kenapa ia berbicara sendiri, dan anaknya mengatakan bahwa ada temannya yang sedang duduk di atas kursi. Ibu itu kaget dan langsung mengambil anaknya. Di hadapan Biksu Trong dan orang-orang, gadis kecil itu tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk ke arah Biksu Trong bahwa ada bocah berkepala pelontos yang sedang duduk di pangkuannya itu. Orang-orang pun menjadi panik semua. Datang seseorang berbadan tegap namun cengeng bercerita juga tentang pengalamannya diganggu oleh hantu bocah berkepala pelontos. Pada saat ia ingin tidur, tiba-tiba muncul di hadapannya sesosok kuntilanak. Dan juga dari sisi kanannya muncul bocah hantu berkepala pelontos yang mengganggunya. Dan akhirnya ia pun berteriak sekuat tenaga. Juga seseorang bernama Sorayam ingin mandi di malam hari. Saat ia memasuki kamar mandi dan sedang asik menyiram tubuhnya, muncullah seseorang yang juga berkepala pelontos sedang mengintipnya, dan ternyata itu adalah bukan bocah berkepala pelontos, melainkan jin berkepala botak. Akhirnya Biksu Trong memutuskan untuk mengajak orang-orang berkumpul di suatu lapangan dan mengadakan sesajen serta memanggil hantu bocah berkepala pelontos itu. Tiba-tiba orang-orang panik berlarian ketakutan, dan ternyata hantu berkepala bocah itu sudah ada di barisan mereka juga. Biksu Trong bertanya kepada hantu bocah apa dan maksud tujuannya mengganggu orang-orang sekitar. Hantu bocah mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya adalah yang sekarang berada di hadapannya itu, yaitu Biksu Trong. Hantu bocah pun memanggil ibunya yang ternyata seorang wanita gila yang biasa di pasar. Saat itu juga Biksu Trong menjadi ingat melihat wanita gila itu, bahwa itu adalah istrinya yang dulu, yang saat hamil ditinggalkan oleh Biksu Trong. Wanita gila itu berjalan dan menghampiri bocah hantu berkepala pelontos serta memeluknya dengan penuh kasih sayang. Biksu Trong pun kembali ingat dengan sebuah kotak yang di dalamnya masih tersimpan foto dia dan istrinya itu. Bocah hantu jahil mengulurkan tangannya ke arah Biksu Trong, dan Biksu Trong pun menyambut uluran tangan anaknya itu.
terjadilah kisah haru yang memukau di sini. Akhirnya, bocah hantu berkepala pelontos yang jahil itu pamit untuk meninggalkan mereka semua. Ia pun mengucapkan selamat tinggal ayah, selamat tinggal teman-teman semua, dan menghilang begitu saja bagaikan angin. Cerita ini pun tamat. Hey, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dan nantikan film-film menarik lainnya di channel ini. Ditunggu ya.